Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Jakarta menjadi ibu kota Indonesia sejak Republik ini berdiri 76 tahun lalu. Sebagai kota pelabuhan di utara Jawa, sejarah Jakarta dimulai 17 abad silam. Tak hanya sebagai ibu kota negara, Jakarta juga menjadi pusat bisnis. Berpenduduk hampir 11 juta jiwa, Presiden Joko Widodo menilai beban yang harus ditanggung DKI Jakarta sudah semakin berat. Inilah yang menjadi alasan utama pemerintah pusat agar pemindahan ibu kota mendesak dilakukan. Hingga tercetus ide tersebut pertengahan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Banjir tiap tahun yang melanda Jakarta dan pemerataan pembangunan juga menjadi alasan Jokowi. Perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, bukan sekedar pindah lokasi, tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan, pindah basis ekonomi. Ide yang sebenarnya pernah tercetus di era Presiden Soekarno ini pun ditanggapi serius. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru digodok bersama DPR. Desain Istana Negara pun sudah diresmikan. Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pun dipilih menjadi lokasi ibu kota baru. Rumah baru bagi ribuan pegawai negeri sipil, serta personel TNI dan Polri. Diperkirakan proyek pembangunan menelan biaya hampir 500 triliun rupiah selama kurun waktu 20 tahun. Kementerian PPN Bappenas menegaskan hanya 1/5 dari total biaya yang dibebankan pada APBN, sementara sisanya dari komitmen investor asing. Pra-master plan-nya sudah selesai dan sekarang masuk ke master plan dan ini international bidding dan pelibatan dari konsultan-konsultan kelas dunia. Banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding itu. Ibu kota negara baru bisa ditempuh lewat tol melalui Balikpapan dengan 30 menit berkendara. Meski persiapan pemerintah tampak sudah memadai baik dari sisi infrastruktur maupun hukum, kekhawatiran timbul di tengah masyarakat sekitar. Khawatirnya apa? Karena di dalam yang direncanakan pemerintah atau yang membuat ibu kota tadi, di situ ada garapan lahan orang-orang tua kami. Nah, sedangkan di dalam lahan itu masuk di dalam konsesinya perusahaan. Kalau memang misalnya pemerintah membutuhkan, kami ya takut ya cuma diambil begitu aja kan.
Sejumlah aktivis bahkan menganggap proyek ini hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan elit pencari rente, serta belum memenuhi studi kelayakan. Teluk Balikpapan itu adalah muara dari Das Paku, yang mana itu oleh Jokowi ditetapkan menjadi kawasan ibu kota baru nantinya gitu. Jadi persoalan adalah kami juga belum melihat urgensinya pemindahan ibu kota. Kalau alasan pemindahan ibu kota adalah daya dukung daya tampung lingkungan Jakarta sudah sedemikian rupa dan terancam tenggelam juga. Toh di sini juga ada persoalan serius sebetulnya terkait lingkungan hidup gitu. Misalnya kalau di Teluk Balikpapan itu kawasan-kawasan yang relatif juga kalau kita lihat dari peta kajiannya teman-teman, kerentanan terhadap banjir juga tinggi gitu. Ini yang kita sebut sebenarnya pihak-pihak yang diuntungkan. Mereka ada pengusaha tambang, pengusaha sawit, pengusaha industri perkayuan. Yang kita sebut sebenarnya, kenapa kok pengusaha tambang itu sangat diuntungkan? Ada aktivitas perusahaan tambang yang telah beroperasi di wilayah di atas lahan 256.000 hektar yang tentunya akan dialihkan fungsi pemulihannya, tanggung jawab reklamasinya, tanggung jawab penutupan lubang tambangnya yang seharusnya menjadi beban mereka itu akan beralih kepada negara. Di sinilah kita sebut ada pemutihan dosa dari agenda rencana masuknya proyek ibu kota baru. Pembelaan pun datang dari berbagai pihak. Alasan untuk memindahkan atau membangun ibu kota baru yang lokasinya di Kalimantan itu saya rasa sudah sangat-sangat kuat ya. Salah satu pertimbangan yang sangat masuk akal adalah memberikan kemudahan untuk menata Jakarta yang selalu ditekan oleh kepadatan penduduk di sekitarnya dan tingkat urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek. Banyak alasan lain ya untuk kita bicara tentang masa depan Indonesia. Kita bicara keberanian untuk berinisiatif untuk membuat pemerataan. Kami yang di DPR pasti akan mendorong juga memastikan bahwa soal lingkungan, konservasinya dan selanjutnya itu juga harus menjadi bagian yang bisa dipastikan di dalam undang-undang kita dan dalam prakteknya nanti setelah undang-undang itu disahkan. Kebijakan politik kita yang tidak pernah berubah meskipun di dalam praktek belum bisa dilaksanakan baik adalah soal politik agraria kita yang mengabdi pada kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Nah, oleh sebab itu kalau ada tudingan yang seperti itu, saya kira itu hal yang secara positif harus kita tangkap untuk kita dalami dan kita buktikan. Kalau memang terjadi itu, maka tentu bagi kami itu penting untuk kita nyatakan bahwa soal oligarki, penguasaan tanah oleh pihak-pihak elit, pihak-pihak tertentu ya tidak boleh terjadi. Meski pro kontra masih berkecamuk, masyarakat hanya berharap pemindahan ibu kota nantinya tidak menimbulkan gesekan sosial, khususnya bagi masyarakat adat. Buatkanlah kami misalnya semacam kayak perkampungan seperti misalnya tran lokal misalnya kan, dibuatlah kami rumah, disediakan kami lahan, jadi kebiasaan-kebiasaan kami itu atau adat istiadat kami itu tidak hilang.